anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, Bapak Bupati Flores Timur, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah, Sekretaris Dewan bersama staf, para undangan dan wartawan, singkatnya hadirin sidang dewan yang kami hormati dan kami banggakan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan. Ketika segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup dan karya pengabdian tidak hanya dilihat semata secara manusiawi, tetapi sebagai sebuah keniscayaan, tetapi terutama lebih dipercaya secara imani sebagai bukti penyelenggaraan Tuhan, maka atas kasih setianya sehingga kita dapat berkumpul bersama kembali di balai dekat Lowo Tengah untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan terhadap nota keuangan atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2020. Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Flores Timur mengajak kita untuk bersujud syukur kepada Tuhan Sang Penyelenggara kehidupan. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, visi Flores Timur sejahtera dalam bingkai desa membangun kota Manado adalah juga komitmen fraksi Partai Golkar dengan tetap konsisten mendukung pemerintah secara rasional dan realistis dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai mitra yang kritis dan rasional, fraksi berpandangan bahwa komitmen bersama antara pemerintah dan lembaga untuk menghasilkan APBD yang lebih berkualitas dari tahun anggaran sebelumnya dengan memperpanjang durasi waktu pembahasan RAPBD 2020 tetap tidak bisa terwujud karena pemerintah terlambat dalam menyampaikan pidato pengantar nota keuangan yang tetap sama dengan pengajuan tahun anggaran sebelumnya pada tanggal 21 November 2018. Karenanya, fraksi Partai Golongan Karya berkesimpulan bahwa kecenderungan demikian sesungguhnya adalah sebuah bentuk kesengajaan pemerintah untuk memperlemah kewenangan budgeting Dewan dalam mengevaluasi secara objektif dan rasional berbagai program kegiatan secara dari holistik. Dengan perubahan mekanisme pembahasan RAPBD dalam paripurna Dewan bersama segenap OPD kepada dilaksanakan sendiri antara Banggar DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah yang semakin mengurangi fungsi budgeting sebagian besar anggota Dewan non-Banggar. Maka fraksi Partai Golongan Karya mengingatkan pemerintah agar mulai konsisten terhadap jadwal pengajuan RAPBD tahun anggaran 2021 sesuai pedoman Permendagri untuk memberikan ruang pembahasan anggaran antara komisi dengan mitra sebelum dilaksanakan antara Banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah. Dengan konsisten sikap politis sebagai partai yang mengandalkan karya karena kesadaran bahwa
konsisten untuk mengambil bagian secara aktif dalam seluruh rangkaian proses pembahasan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, setelah mencermati nota keuangan atas rancangan APBD Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2020, fraksi Partai Golkar memberikan pemikiran tambahan terkait anggaran sebagai berikut. Postur APBD 2020. Nomor 1, pendapatan daerah. Fraksi Partai Golkar patut mengapresiasikan target pendapatan tahun anggaran 2020 sebesar 1.353.607.862 rupiah atau naik 1,89% dari tahun sebelumnya sebesar 1.987.408.400 rupiah yang hanya naik 1,79%. Khusus komponen PAD sebagai barometer kemampuan fiskal daerah, fraksi Partai Golkar berpandangan: 1. Mendukung optimisme pemerintah yang menetapkan target sebesar 76.571.574.980 rupiah atau naik 4,38% dari tahun anggaran 2019 sebesar 73.378.173.100 rupiah. 2. Mengingat realisasi pendapatan setiap tahun selalu tidak mencapai target, maka fraksi Partai Golkar merekomendasikan agar lebih rasional dan realistis dalam menetapkan target. Fraksi mengingatkan pemerintah agar tidak boleh merencanakan target berpendapatan fiktif untuk mengimbangi target belanja yang semakin besar, karena dapat berakibat pada defisit real yang merugikan daerah dan masyarakat. Nomor 2, belanja. 1. Fraksi Partai Golkar patut mengapresiasi rencana belanja tahun anggaran 2020 sebesar 1.959.553.607.862 rupiah atau naik sebesar 1,75% dari tahun 2019 sebesar 1.139.607.931.400 rupiah. Komitmen untuk meningkatkan belanja, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sebagai ciri pemimpin yang populis, sangat didukung oleh fraksi Partai Golkar. 2. Secara khusus untuk misi selamatkan orang muda dan selamatkan tanaman rakyat, fraksi berpandangan bahwa pemberdayaan mesti dipahami sebagai membantu, bukan memberi. Bantuan pemberdayaan baik untuk orang muda maupun petani mesti dilihat hanya sebagai stimulan untuk menggerakkan ekonomi, bukan memberikan untuk menciptakan ketergantungan. Karena itu, fraksi Partai Golkar merekomendasikan untuk mengurangi nominal bantuan guna memberikan porsi tanggung jawab individual dalam memberdayakan diri untuk mengakomodir kepentingan belanja lain, terutama kesejahteraan tenaga kesehatan. Nomor 3, pembiayaan. Memahami betapa penting dan strategisnya aspek evaluasi dalam sebuah program pemberdayaan, maka fraksi Partai Golkar sangat apresiatif
fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Brebes Timur juga ingin menegaskan sikap politik terhadap beberapa hal sebagai berikut. 1. Sebagai salah satu kecamatan dengan kebutuhan air minum bersih paling susah, maka fraksi Partai Golkar konsisten mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan air minum bersih bagi masyarakat Ilebolen. Meski demikian, mempertimbangkan kondisi faktual, tidak dilanjutkan pekerjaan fisik karena kompleksitas masalah teknis dan non teknis yang mulai mengarah ke persoalan hukum, maka fraksi merekomendasikan agar sebaiknya diselesaikan dulu seluruh redesain perencanaan teknis dan persoalan sosial sehingga tidak dilanjutkan dalam tahun anggaran 2020. 2. Sebagai tuan rumah LTMC, fraksi Partai Golkar tetap komitmen mendukung seluruh rencana persiapan penyelenggaraan LTMC 2021. Meski demikian, mempertimbangkan keterbatasan waktu dan kondisi anggaran daerah dari dana alokasi umum yang relatif besar, maka fraksi merekomendasikan 1. Untuk kepentingan jangka pendek, agar sebaiknya lebih fokus melakukan pembenahan pada beberapa lapangan yang sudah ada, seperti lapangan Kalerato dan lapangan Mandiri. 2. Untuk kepentingan jangka panjang, pembangunan GOR secara komplit dan tuntas agar sebaiknya diperjuangkan secara bersama antara pemerintah dan dewan untuk mendapatkan dana alokasi umum dari pemerintah pusat. 3. Mempertimbangkan masih sekitar 1.381 guru non-PNS yang setia mempersiapkan generasi cerdas dengan pendapatan yang sangat memprihatinkan, maka kami fraksi Partai Golongan Karya tetap komit mendukung proses seleksi 150 orang guru menjadi tenaga kontrak daerah tahun anggaran 2020, sambil tetap menjadikan lamanya pengabdian sebagai syarat mutlak. Fraksi mengingatkan pemerintah untuk lebih konsisten terhadap komitmen politik bersama. 4. Menuntut pelayanan maksimal dalam merawat dan mempersiapkan generasi sehat tanpa memperhatikan kesejahteraan, malah semakin mengurangi kesejahteraan para medis non-PNS yang mengabdi di dinas kesehatan maupun di RSUD adalah sebuah pilihan yang tidak teruji. Sebagai profesi yang bersentuhan langsung dengan nyawa manusia, maka fraksi Partai Golongan Karya mengingatkan pemerintah untuk mengembalikan tunjangan atau gaji para medis sesuai dengan Permenkes yang berlaku selama ini. 5. Kehadiran 4 dokter spesialis sebagai syarat mutlak mengembalikan tipe rumah sakit ke tipe C menjadi komitmen fraksi Partai Golkar. Namun demi meminimalisir perbedaan pendapatan yang begitu besar dengan para dokter lainnya yang sudah mengabdi selama ini, maka mempertimbangkan penambahan pendapatan bagi mereka yang menjadi saran fraksi. Selain itu, terkait perubahan regulasi kepada puskesmas dari jabatan struktural ke jabatan fungsional sehingga tidak mendapatkan tunjangan. Berikut perbedaan pendapatan yang signifikan dengan kepala ruangan di RSUD misalnya. Maka mempertimbangkan kembali tambahan pendapatan sebagai kompensasi tambahan tanggung jawab sebagai kepala puskesmas mutlak yang perlu. 6. Demi percepatan pelayanan kesehatan, maka percepatan pembangunan berbagai kebutuhan infrastruktur rumah sakit Al-Lara serta fasilitas
pendukung lainnya mesti menjadi komitmen bersama. Karenanya, fraksi Partai Golkar merekomendasikan operasionalisasi rumah sakit Adonara mulai Januari 2020 dengan menempatkan tenaga non medis untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan aset. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, demikian pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Flores Timur terhadap nota keuangan atas rancangan APBD Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2020 dan menyatakan menerima untuk selanjutnya dibahas dalam sidang dewan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas semua yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Indonesia, hidup Tamolo, hidup Flores Timur. Larang Buka 22 November 2019. Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Flores Timur, tertanda Ketua Sekretaris bersama anggota. Sekian dan terima kasih.